Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini saya begitu melihat berada di sekitar Masjid An-Nubuwah ini, para ikhwan, Masya Allah, langsung terasa ada suatu rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gitu. Ini putih sih, Pak Pri, kalimatnya. Iya, benar. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Percampuran antara rasa haru, rasa syukur, dan rasa tidak percaya, gitu ya. Dan yang jelas yang paling besar itu adalah rasa syukur. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya bagian dari hal yang tertinggi dari level keimanan. Kalau sudah syukur, itu mesti berbagai macam senjata ruhiyah ada di sana. Makanya kalau ingin merasakan kenikmatan dalam beriman, ya kita perkuat rasa syukur. Bagaimana cara rasa bersyukur? Ya dilihat saja betapa banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Terutama nikmat iman. Semakin kita merasa bahwa kita punya akses yang mudah untuk beriman, itu semakin besar rasa syukurnya. Satu ketika para iman, barangkali kita itu sampai pada satu titik yang rasanya itu tidak punya apa-apa lagi. Kayaknya setiap manusia itu mesti Allah pergilirkan tuh yang begitu-begitu. Mungkinlah musibah atau segala macam lah. Kadang-kadang bukan musibah, tapi kita dipersandingkan dengan sesuatu yang lebih besar. Kita mau bandingkan, kalau saya tanya, nih semut besar apa kecil? Pak Prit mesti tahu arahnya kemana nih. Kalau saya tanya, Mas Maulana, semut itu besar apa kecil? Mau jawabnya apa nih? Kecil. Mas Imam, semut besar apa kecil? Ya, kalau kita bandingkan dengan kelereng. Tapi kalau kita bandingkan semut dengan bakteri, semut itu gajah. Gajah banget dia. Begitu juga kita tuh kadang-kadang rasa mindirnya itu, rasa tidak punyanya itu ketika kita bersanding dengan orang yang wow gitu kan, rasanya tidak punya apa-apa, rasa rendah sekali, rasa hina sekali, dan seterusnya, sehingga merasa tidak ada gunanya. Nah, para ikhwan, kalau kita tidak mengaca pada keimanan, maka perasaan itu menjadi hal yang toksik dalam diri kita. Tapi kalau kita berpijak kepada hal yang bersifat keimanan, maka timbullah rasa syukur. Iman itu kan kita juga nggak bisa juga kan kita katakan kita ini orang yang bertakwa, paling banter paling mungkin amanah, tapi nggak sampai pernah bertakwa ya. Maksud saya nggak berani kita klaim bertakwa. Kalau muslim, ya benar. Tetapi para ikhwan, kalau kita punya akses pada keimanan, nah itu yang kita syukuri. Karena itu yang pasti, itu yang jelas. Apakah saya termasuk orang yang beriman? Rasanya susah juga kita mengklaim nih. Harapnya benar. Tetapi kalau kita katakan, apakah kita bisa melaksanakan sholat? Iya benar. Apakah kita punya akses untuk sedekah? Iya benar. Apakah kita punya akses untuk melaksanakan perintah Allah tutup orang? Iya benar. Itu aksesnya. Kita syukuri aksesnya. Nah, kalau itu kita beranjak dari situ para ikhwan, maka kami sangat yakin rasa syukur kita itu menjadi sangat besar, dan rasa-rasanya apapun yang kita alami di muka bumi ini yang kita anggap tadi tidak berguna dan segala macam itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmat keimanan yang ada di depan mata kita. Jadi satu ketika kalau titik terendah kita sedang menimpa kita Pak Iwan, kemudian kita lihat ternyata Allah mewahkan kita dengan akses keimanan, Masya Allah. Jadi tadi itu nggak ada apa-apanya. Oh, saya memang tidak punya ini. Tapi lihatlah, saya punya akses untuk ta'alum. Siapa yang mau bayar ta'alum kita? Tidak ada. Siapa mau bayar sholat kita? Tidak ada yang bisa. Hanya Allah yang bisa. Saya memang tidak seperti dia, tapi saya punya akses untuk sholat. Bahkan saya mudah sekali melaksanakan sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Siapa mau bayar itu? Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Nah, itu yang kita syukuri.
Itu yang kita diskusi. Kalau sudah itu para ikhwan, kalau para ikhwan sudah berorientasi akhirat oriented gitu ya, berorientasi akhirat, kami sangat yakin yang muncul itu adalah rasa syukur. Kalau sudah syukur muncul, tandanya kita mendapatkan kebahagiaan. Satu ketika mungkin kita akan bilang begini, tak masuk akal itu yang Umar lakukan, radhiyallahu anhu. Ketika beliau menyerahkan kebunnya yang sedang lagi bagus-bagusnya, karena masuk sholat asar. Sangat menyesal Umar. Kemudian beliau sedekahkan itu kebun. Tidak masuk akal di kita kan? Tapi kalau tadi akhirat oriented, itu ya begitulah rasanya. Kalau mereka itu sudah berorientasi pada akhirat, betapa besarnya nilai keimanan, betapa besarnya nikmat akses pada keimanan, para ikhwan, maka dia sangat menjaga itu, dan dia menganggap kecil bandingan-bandingan dunianya. Jadi para ikhwan, kalau tadi kita pertanyaannya, apakah semut itu besar atau kecil, maka dilihat apa yang kita bandingkan dengan semut itu. Sekarang begitu juga, apakah dunia ini hebat, mahal? Kalau kita bandingkan dengan akhirat, dia menjadi tidak ada apa-apanya ya gitu. Kalau kita lihat bagaimana Allah menceritakan tentang dunia, maka betapa hinanya dunia dibandingkan akhirat. Maka para ikhwan, bolehlah mulai dari sekarang kita membuat perbandingan berorientasi pada akhirat. Kalau istilah saya itu akhirat oriented. Sama-sama kita hayati tentang menjadi muslim yang next level, atau muslim yang pada level berikutnya, levelnya meningkat. Ayat yang dibaca oleh Qori tadi terdapat dalam Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Di sini Allah sebutkan, kita mulai dari ayat yang kedua gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak lain dan tidak bukan adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, memang kita mulai dari hati. Mukmin itu tidak lain dan tidak bukan, apabila disebut asma Allah, maka bergetar hati mereka. Dalam tafsir disebutkan, yang disebut bergetar di sini para ikhwan, memang yang dimaksud di sini adalah begitu kita mendengar asma Allah, kita langsung ingat Allah itu pemilik segalanya. Kalau kita membayangkan itu para ikhwan, apalagi kalau pada sampai tingkat ketika disebut asma Allah begitu, kita sedang ingin berbuat maksiat gitu ya. Ittaqullah, para sahabat kan begitu tuh. Kalau dikhawatirkan mereka berbuat maksiat gitu kan, atau sesuatu yang melanggar syariat, perintah Allah dan Rasulnya, maka temannya, sahabatnya mengatakan, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Kalau sudah begitu, langsung mereka terhenti, teringat semuanya. Bahwa Allah Maha segalanya, Allah itu Tuhannya, dia itu hamba Allah, dia punya kewajiban, dia punya kewajiban untuk taat, melaksanakan segala macam itu. Langsung teringat di situ. Bergetar hatinya, langsung connect kepada Allah. Hati yang hidup. Ini sebenarnya hakikat dari hati yang hidup yang selalu konektivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mukmin next level itu adalah hati yang hidup. Nah, ini Pak Ikhwan, hati yang hidup itu tidak bisa kita rancang. Ibu-ibu bisa ya merancang syariat, mau melaksanakan syariat. Saya hari ini mau pakai kerudung warna hitam, bisa. Mungkin kita bilang, sah nggak itu? Sah. Dapat pahala, insya Allah. Pertanyaannya, apakah hatimu menghayati? Belum tentu. Tapi syariat sudah laksanakan Ustaz. Dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Apakah membuat hati kita menjadi terkoneksi kepada Allah? Belum tentu. Lihat dulu. Saya hari ini mau sholat jam 3 subuh. Mau sholat, kalau nanti qiyamul Ramadan. Di akhir malam. Kita laksanakan tuh. Udah siapkan semuanya. Ini ciri-ciri orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk ibadah nih. Kan begitu. Salah satu makna ribat, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wal sabiru warobitu. Salah satu makna ribat itu para ikhwan, itu adalah maksimal mempersiapkan untuk sholat, salah satunya. Nah, kita persiapkan tuh. Persiapkan akses untuk menjadi manusia yang beriman. Melaksanakan perintah Allah. Bisa. Pertanyaannya, apakah kita punya koneksi dengan Allah nanti? Apakah hati kita menjadi bergetar? Belum tentu. Oleh karenanya, para ikhwan, ini perlu latihan. Karena ini adalah anugerah Allah. Islam itu kita amalkan. Tapi kalau bicara tentang keimanan, itu anugerah Allah. Ketakwaan itu anugerah Allah. Takwa itu kan artinya hati yang hidup, yang selalu merasa takut kepada Allah. Itu anugerah Allah. Tak bisa serta-merta kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangannya. Secara fiqhiyah kita amalkan itu semua. Tak bisa serta-merta kita menjadi hamba-hamba Allah yang takut tunduk kepada. Belum tentu.
Saya katakan lagi, ini bicara hati. Dan manusia cenderung tak mampu mengendalikan hati. Siapa yang yakin benar cinta betul sama istrinya 24 jam? Pak Pri ya, insya Allah. Masih. Ibarat kalau pohon nih 24 jam ya. Kalau ada waktu 25 jam ya Pak Pri ya. Terutama ngomongnya kalau di depan istri gitu ya. Nah, maksud saya, ini kan rasa, ini bicara tentang hati. Ya memang kita tidak. Akhirnya kalau bicara cinta itu sebenarnya yang kita tuntut itu kan apa ya? Istri itu nuntut harus selalu cinta dengan suaminya, harus cinta betul selalu 24 jam cinta dengan istrinya. Sementara dia duduk dalam kamar sambil pokoknya cinta betul lah dengan istrinya. Tapi dia di dalam kamar terus. Mau nggak gitu, Bu? Tapi dia betul-betul cinta sama anak istri. Ah, nggak mau deh, Pak. Tapi orangnya kayak diam ya, tak pernah ngucapkan I love you. Cuman genah tuh, yang warna merah, biru, jauh tak pernah dikasihkan sama dia. Paling paling kata orang paling kecil itu biru. Suka kayak gitu, Bu. Dia tak pernah ngucapkan I love you, tak pernah. 3 bulan tak pernah dia ngucapkan I love you. Tak masalah gitu dia. Ya artinya sebenarnya nanti kalau kita sudah berumah tangga, kalau kita sudah extend itu, memang akhirnya yang kita butuhkan itu adalah extend kan. Kalau kita sudah berjalan, bahkan masyarakat kita itu, umat kita itu, yang diperlukan nanti sebenarnya bukan hati yang bergetar. Kalau umat kita ngelihat itu, kita ini para ikhwan sedang berdakwah, yang dilihat oleh dia bukan kita yang bergetar, bukan menangis, itu urusan mula itu. Yang dilihat oleh dia apa? Kita senyum, kita sedekah, kita maslahat, kita jujur, nanti dilihat sama dia. Dia tak tahu hati kita. Oleh karena itu, memang kalau bicara tentang real di alam nyata, ya kita action yang paling penting. Amal solehnya. Oke. Ya kita lanjutkan. Wajilat qulubuhum. Nah, para ikhwan, ini adalah anugerah dari Allah, tetapi ini bisa dilatih. Apa latihannya? Latihannya adalah ibadah mahdhah. Yang paling efektif itu adalah sholat. Kan jelas sekali. Sholat itu adalah zikir yang paling besar. Jadi ingin merasakan zikir yang terdahsyat itu adalah sholat. Kata Rasul, apa yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya? Salah satu momentum sholat, sujud. Apa bacaan Quran yang paling terbaik yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra itu pada waktu fajar? Itu adalah sholat. Jadi sholat. Latihan untuk wajilat qulubuhum untuk para ikhwan adalah dengan sholat. Nah, nanti Allah akan anugerahkan, Allah lihat kesubuhan kita, Allah akan anugerahkan pancaran keimanan. Ini penting sekali karena semuanya berasal dari sini. Kita nanti akan tangguh, itu Ibu. Seorang suami tangguh nanti di lapangan, itu kalau dia mukmin gitu ya, ini berasal dari sini. Seorang suami yang betul-betul besar memegang komitmen, berasal dari sini. Seorang hamba Allah seperti kita nih, apapun nanti kedudukan dia, apakah nanti dia umar, rois, naib, dan segala macam gitu, sampai ke imam, itu berasal dari sini. Wajilat qulubuhum, konektivitas kepada Allah SWT. Cuman, saya ini, disclaimer dulu ya, saya cuma bisa ngomong ya nih. Jadi para ikhwan jangan nyontoh ke saya dalam hal ini. Saya ada pengetahuan sedikit saya sampaikan dan saya pun sedang belajar untuk agar hati selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an kepadanya, bertambah dia punya iman. Ini sebenarnya para ikhwan rumus yang paling gampang nambah iman. Ini jelas kok, ini muhkamat ayatnya ini kok. Enggak perlu pakai tafsir, tetap perlu. Cuma maksud saya dengan bahasa yang sangat awam, ini Allah jelaskan begini. Kalau mau nambah iman, bertambah kita punya penghayatan tentang keimanan, baca Quran, mendengar ayat Al-Quran. Kita pastikan lama-lama itu para ikhwan, bertambah iman itu. Rumus Quran itu kan fitrah. Orang yang, maaf nih, orang-orang yang nonis itu, kan banyak sekarang. Masya Allah kan YouTube-nya itu banyak tuh. Menangis mereka baca, mendengar Quran itu. Dia bilang, lagu apa ini? Menyentuh sekali. Tidak pernah mereka dengar itu. Iya. Nah kita ini kan hari-hari ini, makanan kita para ikhwan, Quran itu. Jadi Masya Allah, ini kuncinya persering sampai betul-betul secara, ya kalau kita sering ya, ini ada kuncinya gini, formulanya, gini, rumusnya. Kalau kita sering mengucapkan sesuatu, itu nanti jadi habit. Kalau habit itu udah pasti nyantum ke dalam hati, pasti. Kata ini manusia kok Pak Iwan. Coba Pak Iwan setiap hari mengucapkan, kamu cantik, atau saya pintar, saya pintar, saya pintar. Itu lama-lama memang betul-betul kita tuh pede bahwa kita itu pintar. Nah gitu aja, omongan kita jatuh. Sekarang kita dibina untuk baca Quran sering-sering.
Kalau amanah imam bukan sampai jatuh amanah sih. Kalau setahu saya yang dulu yang pernah imam sampaikan itu 50 ayat. Tapi kemudian kalau sekarang itu ada komunitas ikhwan, itu adalah odos. Itu sudah lazim ya. One day, one juz. Atau odok, itu one day, one Quran. Jadi ada 30 orang sama juga. Satu juz, tapi 30 orang. Jadi satu mushaf. 30 juz selesai. Itu. Saya sudah sangat, insya Allah, satu juz itu per ikhwan. 10 lembar ya. 10 lembar, berarti 20 halaman. Itu bacanya kalau kita tartil betul hampir 50 menit atau 60 menit. Kalau kita agak cepat 40 sampai 45 menit. Itu saya sangat yakin wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Allah akan tambah kita punya iman. Dengan apa? Dengan Quran. Lanjut. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah dan mereka bertawakal kepada Allah, kepada Robnya. Para ikhwan, memang tawakal tuh tidak bisa disimpan di awal, tak jadi, tak mungkin pula. Belum punya iman yang kuat, belum punya konektivitas kepada Allah, tiba-tiba sudah tawakal, tak jadi. Apa masuk akal? Saya mau mensedekahkan uang saya yang sekarang ini ada 10 juta untuk bangun masjid, semuanya. Bagaimana anak dan istri saya mau bertawakal kepada Allah? Sementara dia belum pernah ta'alum, sholatnya juga masih belang bentong, akidahnya kita pun sudah tahulah itu, tak jadi. Tak bisa. Karena ini orang yang bertawakal itu para ikhwan, orang yang sudah tidak memiliki apapun di dalam benak dia kecuali Allah. Nah, itu tawakal yang sempurna. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabi, ya semuanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu di Gua Hiro, di Gua Thur, itu tuh sudah nampak kaki orang di atas gua. Gua Thur itu ternyata gua yang tidak terlalu dalam. Jadi gua itu Allah itu menakdirkan untuk perjalanan Rasul itu masuk ke dalam Gua Thur dan beliau bersembunyi di situ dari kejaran orang kafir Quraisy. Yang kalau mereka, kata Rasul, andai kata Abu Bakar, andai kata mereka itu melihat kakinya, maka kami pasti akan terlihat. Abu Bakar sudah takut kala itu. Makanya muncul dalam ayat itu kan Quran surah At-Taubah, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Rasul sedikit pun tidak gentar. Kenapa? Karena Rasul tahu bahwa pasti Allah akan bantu. Karena Nabi Musa paham, tahu pasti Allah akan bantu. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa pasti Allah akan bantu. Semuanya Nabi sudah paham. Pasti Allah akan bantu. Kenapa? Karena mereka berada di jalan Allah. Allah yang perintahkan kok. Allah yang perintahkan. Jadi konsep tawakal itu, ya memang nanti akhirnya begitu. Kita sudah tidak ada yang kita pegang nih, kecuali Allah. Nah, itu tawakal sempurna itu begitu. Pada saat itu, semua perangkat-perangkat keimanan kita mainkan. Semua doa-doa yang kita hafal, kita haturkan kepada Allah. Itulah kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Memang tawakal itu tawakal manusia seperti kita ya, tawakal yang bertingkat. Tidak boleh pernah putus kita nih. Sejak mulai berusaha, bahkan sebelum berusaha, waktu berusaha, sampai nanti setelah berusaha kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu ketika Allah takdirkan kita berada dalam satu momen seperti Ibunda Hajar yang tidak ada apa-apapun, tempat dia bergantung, tempat dia berpegang. Bahkan pohon sebutir pun tidak ada adil. Tetapi dia harus menyelamatin anaknya. Allah takdirkan suatu perkara yang dahsyat yang jejaknya sampai kini. Lahirlah Zam-Zam. Jadi tawakal begitu para ikhwan ya. Lantas bagaimana Ustaz? Tak mampu kami tawakal nih. Allah kasih ajaran doa. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ada doanya. Apalagi? Tak mampu memang gitu. Kalau mau disandingkan, nah Masya Allah. Jauh sekali kan mau disandingkan dengan Nabi Musa. Tapi itu kan tawakalnya. Itu Tuhannya begitu yang mengajarkan. Kita mohon kepada Allah. Minta kepada Allah agar kita menjadi hambanya yang bertawakal. Next level, yang ketiga. Terus yang berikutnya. Nah, ini sudah perkara amal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah hubungkan dua. Yang pertama, sholat. Iqamatus sholat. Kalau sholat itu memang bahasanya adalah mendirikan sholat. Yang kedua adalah infak. Ini para ikhwan, ini mulai dari level dasar. Apa nih Pak Pri, kalau karyawan level dasar? Kan ada targetnya kan? Ada level dasar, ada level elit gitu ya. Kalau elit ini kan dah ilmu-ilmu khusus. Ternyata para ikhwan, level elit dari sholat dan sedekah atau infak itu adalah amal yang tidak wajib. Kalau level dasar, wajib. Karena yang namanya dasar itu, mau tidak mau harus dilaksanakan.
Nah, standar elitnya itu sesuatu yang tidak wajib. Enggak perlulah dilaksanakan, enggak juga copot kau jadi pegawai itu enggak kau laksanakan. Tetapi kalau kita ingin mengambil keutamaan, menjadi pribadi yang lebih baik, ingin menyempurnakan diri, ingin menjadi lebih dekat kepada Allah, ambil perangkat yang tidak wajib tadi. Itulah level takwa. Tengoklah, apa kelebihan orang yang bertakwa itu? Sebenarnya amal-amal yang tidak wajib yang dia laksanakan. Setelah melaksanakannya standar. Contoh, infak. Bagaimana orang yang bertakwa itu berinfak? Yunfiqu fis-sarra wad-dharra. Berinfak di kala sempit dan lapang. Orang yang takwa ya begitu. Nah, ada kode ini. Oke, dua hal. Lanjut. Nah, para Ikhwan. Kemudian Allah baru sebutkan begini. Ini levelnya nih. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ini level. Kata Allah, ini yang betul-betul iman next level. Iman sebenar-benar iman. Ini dia. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Tidak hanya sampai di situ. Allah kasih kepada kita sesuatu yang menyenangkan diri kita. Mulai dari tempat duduk kita di dunia. Apa itu? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Tuhan mereka. Para Ikhwan, yang paling penting mulia di sisi Allah. Kita kalau mau mengejar kebaikan di mata manusia, kemuliaan di mata manusia, itu sangat relatif. Banyak kok orang yang bagus ternyata begitu dia disandingkan dengan perkara tingkat sosialnya gitu ya, ternyata dia tidak dipandang juga sama manusia gitu ya. Tetapi kalau di sisi Allah, Allah sangat adil menempatkan manusia. Jadi mereka mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Yang kedua apa? Wa maghfirah. Ampunan. Ini yang betul-betul kita inginkan. Karena para Ikhwan, kalau bicara tentang dosa, tentang kelalaian, tentang kealpaan, gudangnya kita ini nggak usah dibahas kalau di masing-masing, malu soang untuk itu. Sampai-sampai pada satu titik kita, ya Allah, nggak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau, ya Allah. Allah kasih maghfirah bagi siapa? Bagi mukmin yang next level, pada tingkat lanjut. Yang terakhir, ini yang menyenangkan saya katakan tadi. Yang kita sukai sampai di tempat duduk kita. Apa itu? Wa rizqum karim. Rezeki yang mulia. Siapa yang tak pengen? Malu-malu kita mengaku ini pengen. Kita memang ini pengen, ya Allah, dijadikan orang-orang yang bertakwa. Diganjar dengan pahala. Tapi kami pun pengen nggak dapat rezeki. Nah gitu kan, Bu? Mau pokoknya di Allah ganjar betul-betul masuk surga. Tapi di dunia tak ada nasib. Lalu apalagi hidup seperti apa? Seperti kata Ustaz Asmi dulu itu seperti kerakap di atas batu tuh yang nempel tuh. Yang itu cuma mengharapkan dari lumut-lumut yang ada di atas batu itu. Itu. Mau seperti itu. Tapi betul-betul beriman. Betul-betul hebat di sisi Allah. Dan juga mau gitu. Nambahlah juga ya Allah. Allah Maha tahu itu. Apa kata Allah? Warizkum karim. Jadi bukan perkara banyak, bukan perkara hebat, perkara mulianya rezeki itu. Jelas itu lebih daripada yang kita cukupi, yang kita butuhkan. Kalau rezeki yang mulia itu para Ikhwan memang rezeki yang bermanfaat. Tadi ada waktu saya cawe-cawe di depan tadi para Ikhwan saya ngomong begini. Sebenarnya yang kita sangat inginkan betul itu para Ikhwan. Rezeki kita itu masuk dalam radar li'ilah kalimatillah. Masuk dalam database menolong agama Allah. Allah gunakan harta kita itu. Yang tak banyak harta kita itu. Yang ya lama ada mobilnya pun masih penyok-penyok, masih harga-harga yang paling standar, atau punya motornya kayak maaf ya Rois tadi. Motor kita pun lumayan bagusnya sih sebenarnya. Iya, tetapi Masya Allah itu jadi saksi. Allah berkehendak motor-motor itu yang Allah pergunakan untuk mengantar ustaz, untuk masuk ke sufah. Allah berkehendak motor itu yang dipergunakan untuk li'ilah kalimatillah. Apa kita tidak melihat ada motor yang sangat banyak di mana-mana itu? Banyak kita lihat. Kenapa tidak tergerak? Allah belum berkehendak untuk memasukkan harta mereka ke dalam database li'ilah kalimatillah. Allah belum berkehendak. Itu musibah. Nah, ini Masya Allah. Kita makanya ada kehebatan orang yang menikmati amal merintis. Amal merintis itu para Ikhwan yang memulai dari tidak ada menjadi ada itu sesungguhnya amal yang besar. Apa sebutan dalam Al-Quran untuk orang-orang seperti ini? As-sabiqunal awwalun. Itu sebutannya. Yang mereka tak banyak. Orang yang di awal-awal itu tak banyak. Atau kalau sebutan untuk Allah berikan dalam Al-Quran juga bahkan. Allah jadikan contoh untuk seruan kepada umat Islam, umat Rasul akhir zaman. Apa itu? Mereka umatnya Nabi Isa. Siapa? Apa sebutannya? Hawariyun atau Hawari.
Ansarullah. Allah buka dengan kalimat Hawariyun. Itu as-sabiqun al-awwalun. Mereka yang mengamalkan sesuatu di bagian rintisan. Nah, ini kita merintis nih. Merintis para awal. Merintis itu tidak gampang. Jangan dikira nanti pahala terbesarnya itu nanti kalau sudah bertingkat 7 atau besar amat sih bukan 7 enggak. Terlalu jauh kita ini ya. Kita ngomongin nih. Anggaplah sudah bertingkat 2 gitu ya. Pahala terbesarnya nanti bukan di situ. Barangkali insya Allah pahala terbesarnya itu yang begini. Yang kita ngangkut dari depan sana itu. Bayangkan apa waktu itu Ikhwan, ini kita ibrah sedikit sambil nunggu azan. Apa Ikhwan waktu itu enggak mulai kita persebit lah gitu. Waktu itu yang kita mau mulai, ini lagi ngumpul di rumah Rois itu. Kan kita merencanakan berbeda. Apa yang kita tanyakan itu hampir, kalau mau kita bilang itu kerjaan kita sia-sia itu berapa hari, 1 hari. Saya bawa tukang. Sia-sia kan? Cuman tak ada yang berani ngomong sia-sia kan? Saya kasihan sama Rois sudah berapa kali dia mengeluarkan kopi itu. Kopi, nasi, dah lengkap situ. Tapi ternyata nggak dipakai sama tukang. Itu amal. Allah berkehendak untuk memanjangkan keringat kita. Nggak sia-sia itu. Allah udah punya aturan kok. Udah punya tulisan di Lauh Mahfuz nih tentang ini. Tetapi siapa yang berada di dalamnya? Siapa yang masuk dalam radar Allah? Itu yang mulia. Orang yang memiliki pahala merintis itu tak banyak. As-sabiqun al-awwalun di awal-awal cuma berapa orang? 40 orang. Paling banyak sahabat Rasulullah. Al-Hawariyin itu cuma 12 orang. Nabi Nuh itu cuma 40-an orang. Ada yang mengatakan cuma 70-an orang. Tak banyak. Di jamaah ini awal cuma 1 orang di Kalbar. Nah, kita kebagian pahala merintis. Makanya Masya Allah nikmati, maksimalkan. Nanti mudah-mudahan Allah kehendaki sampai di akhirat nanti di Jannatul Naim ya, Masya Allah. Kalau sudah sampai di situ, nanti Pak Rehan begini. Ternyata ada yang lebih besar amalnya. Belum tentu yang paling banyak nyumbangnya, belum tentu. Walaupun itu juga bisa jadi ya. Lah, kenapa pula si Mas Imam pula yang paling banyak amalnya nih? Tapi gitu loh sama-sama 100.000 kita nyumbang waktu itu. Nah, belum tentu sama para ikhwan karena hitungan Allah tuh Masya Allah. Yang Allah hitung itu dari tetes air mata, dari keringatnya, dari susahnya itu Allah hitung semua. Nggak ada yang lewat itu. Sampai ke motornya. Ini Masya Allah nanti motor kita ada saksi nanti di hadapan Allah itu. Semua ada saksi nanti itu. Mana kalau Allah membalas kan tidak sekaya bos kita balas kan? Bos kita balas sama. Absennya kalau 7 hari masuk 7 hari. Giliran Anda mau bocor 5 kali, urusan lo. Pokoknya 3 hari kali masuk dah. Allah tidak begitu. Bahkan nanti Allah akan hitung ada hamba-hamba Allah yang betul-betul bersungguh-sungguh sehingga dia harus korbankan kepentingan dirinya untuk merintis satu amal. Lilah kalimat. Demikian Pak Ikhwan yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dan sudah berkembang ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.